Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprilia dengan BP 2033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pencemaran udara. Yang pertama yaitu sejarah pencemaran udara. Di masa lalu, orang-orang biasa membakar bahan bakar fosil dan bahan bakar kimia tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Sepanjang sejarah, manusia telah mencemari udara dengan berbagai bahan bakar kimia dan partikel. Pada zaman dahulu, orang biasa membakar kayu dan batu bara untuk memasak dan memanaskan ruangan yang melepaskan jelaga dan asap ke udara. Pada abad ke-19, revolusi industri menyebabkan meluasnya penggunaan pabrik bertenaga batu bara yang semakin mencemari udara. Pada abad ke-20, penemuan mobil dan peningkatan konsumsi energi menyebabkan peningkatan tajam dalam polusi udara. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah polusi udara juga terus meningkat. Itulah sebabnya orang-orang di seluruh dunia telah mengambil berbagai tindakan untuk mengurangi polusi udara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pencemaran udara. Yang pertama yaitu partikulat atau PM. Partikel-partikel kecil yang terdispersi di udara seperti debu, asap, dan partikel lainnya. Partikel-partikel ini dapat mencapai saluran pernafasan dan masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan masalah pernafasan dan potensi efek kesehatan serius. Yang kedua yaitu ozon troposfer atau O3. Ozon yang terbentuk di lapisan troposfer, bagian terendah dari atmosfer. Ozon ini merupakan polutan yang berbahaya dan dapat menyebabkan iritasi paru-paru, masalah pernafasan, dan merusak tanaman. Yang ketiga yaitu nitrogen dioksida atau NO2, gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. Paparan dalam jangka panjang terhadap NO2 dapat menyebabkan masalah pernafasan dan mengganggu fungsi paru-paru. Selanjutnya yaitu sulfur dioksida atau SO2. Gas hasil pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung belerang, SO2 dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu karbon dioksida atau CO2, gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. CO2 dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Selanjutnya yaitu bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun seperti benzena, formaldehida, dan logam berat dapat terlepas ke udara akibat aktivitas industri, transportasi, dan lainnya. Paparan terhadap bahan kimia ini dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu asap rokok dan asap pembakaran. Asap rokok dan asap dari pembakaran sampah atau bahan bakar fosil juga merupakan penyebab pencemaran udara. Zat-zat berbahaya dalam asap ini dapat mengiritasi saluran pernafasan dan meningkatkan risiko penyakit pernafasan dan kardiovaskular. Sumber pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu akibat aktivitas manusia dan akibat aktivitas alam. Untuk akibat aktivitas alam merupakan sumber pencemaran udara yang terjadi atau berasal akibat dari aktivitas alam seperti sumber biotik dan abiotik, yaitu tumbuhan, radiologi, dekomposisi, kebakaran hutan, gunung Merapi, sumber panas bumi lainnya, dan emisi yang berasal dari air dan daratan. Yang kedua yaitu aktivitas manusia. Contohnya yang pertama yaitu transportasi. Transportasi menjadi sumber utama dan dominan dalam menyebabkan pencemaran udara. Emisi yang dihasilkan berasal dari transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Yang kedua yaitu industri. Berkembangnya masa industrialisasi maka tidak terlepas dari segala macam permasalahan, utamanya emisi gas buang yang berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu pertanian. Senyawa yang mengandung nitrogen seperti NO2, NO, NH3, N2O dipancarkan ke atmosfer dari kegiatan pertanian. Yang terakhir yaitu kegiatan rumah tangga atau domestik. Salah satu sumber utama polusi udara rumah tangga, terutama di negara berkembang, adalah bahan bakar yang digunakan untuk memasak dan juga memanas. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap lingkungan seperti hujan asam, eutrofikasi, kabut, pelapisan ozon, dan perubahan iklim. Sementara dampak terhadap kesehatan yaitu seperti gangguan pernafasan, stroke, kanker, terganggunya perkembangan saraf. Materi selanjutnya yaitu regulasi terkait pencemaran udara. Yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran udara.
Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara menetapkan standar emisi untuk beberapa zat pencemar udara. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah. Pelaksanaan di daerah menetapkan tata cara pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di tingkat daerah, mencakup peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.